Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akmal Creative Studio. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman serta perasaan mengenai problem yang sedang ramai diperbincangkan saat ini beberapa hari ini, itu mengenai logo halal Indonesia. Eh, jadi sebelum saya menjelaskan apa pendapat saya tentang logo itu, terlebih dahulu saya ingin jelaskan sedikit pengalaman. Jadi sejak tahun 2017, setelah saya ikut sebuah seminar tentang produk halal. Jadi setelah itu pandangan saya tentang produk halal itu berubah. Yang sebelumnya masih memakai misal sampo, minyak rambut, ya odol mungkin ya, yang tidak terlalu ketika berbelanja itu tidak melihat logo halalnya. Tapi setelah itu, setelah saya pulang dari seminar itu, setiap belanja pasti melihat logo halalnya. Dan yang paling sulit kita temukan itu minyak rambut ya. Minyak rambut itu sedikit yang memakai logo halal. Nah, jadi sampai saat ini bahkan anak-anak saya jajan pun dilihat dulu, bahkan mereka sendiri yang lihat kalau misalnya mau apa gitu. Masa ajak jajan mau beli apa, mereka sendiri yang lihat logo halalnya. Kadang kecil tuh sampai berdebat, sampai rumah ini nggak ada logo halalnya nih. Sampai pernah seperti itu. Jadi memang logo halal itu bagi keluarga saya, keluarga kecil kami itu udah menjadi suatu bagian kehidupan ya. Artinya tidak bisa ditawar-menawar, harus jelas. Ini berarti kalau misalnya nggak ada logo halal berarti bukan berarti nggak halal, maksudnya kita kan harus lebih lebih mengutamakan yang ada logo halalnya, yang udah terjamin. Walaupun ya ada juga kadang mungkin yang udah ada logo halal mungkin nggak halal ya, ada. Tapi wallahu alam itu kita nggak tahu. Mungkin ada permainan politik apa kan di dalam produk itu. Ya secara zahiriahnya berarti kalau udah ada logo halal berarti udah ada sertifikasi halal gitu. Jadi itu sedikit cerita dari pengalaman ya keluarga saya, sampai suatu hari ya ada jajan dibeli sama ayah mertua, ayah tuan ya, ayah istri. Saya nggak tahu kan, sampai rumah lagi makan-makan anak-anak rame-rame. Itu saya bangun, saya bilang, "Oh ini nggak halal nih, ini nggak halal nih, nggak boleh makan," bilang gitu. Langsung karena spontan di situ saya memang udah wanti-wanti ini makanan ini jangan dibeli gitu ya, nggak boleh makan. Tapi kan karena orang tua nggak terlalu melihat sisi itu, jadi ya istri sampai mau menangis sih gitu, karena saya spontan bilang depan orang tua. Dan ya alhamdulillah orang tua pun ya mengerti seperti itu. Jadi emang salah saya, seharusnya ya jangan langsung menegur ya seperti itu, karena untuk menjaga perasaan ya orang lain, apalagi sebagai ayah mertua. Oke, itu sedikit cerita, mudah-mudahan ya bisa ya kalau baik bisa diikuti kan, karena menyangkut halal, ya tidak halal aja dalam Islam itu ya, halal dan baik ya, ada dua yang harus lulus gitu. Jadi kalau misalnya halal aja nggak baik ya, baiknya sih jangan dikonsumsi juga, jadi nggak dianjurkan. Jadi kalau misalnya
bayi nggak halal, ya itu juga nggak boleh ya itu. Jadi harus ada dua, bayi halal dan bayi, seperti itu hal. Baik, itu sedikit cerita pengalaman. Selanjutnya saya ingin menjelaskan isi perasaan tentang logo halal baru. Ya, sebagai desainer grafis ya, walaupun bukan desainer grafis profesional, tapi saya ingin tekankan bahwa ini menjadi banyak perbincangan dikarenakan pada logo halal yang pertama itu, yang MUI itu, sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada kendala, tidak ada, ya masih sempurna lah, masih enak dipandang, masih ya tidak terlalu tidak juga artinya buruk, jelek seperti itu ya. Artinya masyarakat nyaman, sehingga tiba-tiba muncullah logo baru yang mendapatkan banyak spekulasi. Kemarin saya nonton video dari Ustadz Hadi Hidayat, penjelasannya bagus. Bagi teman-teman yang belum nonton mungkin bisa dinonton terlebih dahulu ya, supaya bisa berpikir lebih jernih seperti itu. Dan mungkin ada pesan-pesan juga kepada pemerintah dari Ustadz Hadi Hidayat itu ya. Pesannya bagus sekali terkait dengan logo halal itu ya, dikarenakan logo halal baru ini kan menyerupai bentuk wayang seperti itu. Jadi wayang itu bukan ikon semua wilayah, bukan ikon Indonesia secara umumnya, mungkin ikon Yogyakarta atau ikon Jawa ya. Maka dari itu mungkin masyarakat Indonesia ini banyak yang tidak mau menerimanya. Tapi kalau saya lihat dari segi hurufnya itu benar, betul, halal ya, itu pas. Itu yang bikinnya pun ya saya sudah cari-cari, itu yang bikinnya pun ya memang ahli CAD. Jadi dari fungsionalnya itu, dari fungsionalnya, dari pengaplikasiannya juga agak sulit, dikarenakan logo halal baru itu ya tidak ada outline, sehingga kalau kita tempel di produk ya, suatu produk, harus kita tambahkan lagi background putihnya seperti itu, sehingga yang membuat produk itu ya tidak semua produk menjadi bagus kayak gitu, karena warnanya pun ya warna ungu seperti itu kan. Warna ungu nggak susah untuk masuk ke warna yang mencolok, warna mencolok susah masuk untuk berbagai produk seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ya memang nggak terlalu banyak saya bahas ya. Sebetulnya saya ingin lebih ke cerita yang pertama tadi, bahwasanya logo halal itu memang suatu yang sudah menjadi sebuah kebutuhan hari-hari untuk kehidupan ya. Itu kehidupan ya. Oke, sekian dari Akmal Creative Studio. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.